Halo guys, Halo, dengan Bang Kudra. ya dengan Bang Sabri nih. Gue mau ngobrol sama beliau tentang tentang apa bang? Tentang dunia Dunia persepak bolaan. parah Zidane 98 jundul. 2002 Ronaldo. Aduh botak. Ronaldo botak. Ya ini buat arsip gue aja, buat belajar ataupun yang nonton ya semoga dapat manfaatnya dari obrolan kita ini, bagaimana cara menulis lagu. Oh, cara menulis lagu nih. Ya, apa ya saya nanti? kebetulan masih amatir ini. Ini sharing aja lah, ya nggak sih bang? Ya, ngobrol-ngobrol santai aja ya. Parah. Kudra tuh bang, nama lo juga unik bang. Huruf Q awalnya. Nggak ada loh artis yang huruf Q awalnya. Band sih ada ya bandnya. Apa? Queen. Oh iya. Tapi kalau musik nggak ada bang. Q Solois siapa? Siapa ya? Nggak ada lu Ya, doang. cuma Kudra. Makanya Kudra. Tapi kalau yang Chandra jadi kuda. Ya bang, Kudra itu musisi dan dia baru rilis lagu berjudul Kau. Tapi nanti kita bahasnya. Ini gue pengen tahu ya bang, lu kan tuh gue denger nih dari media Lambe Turah, lu tuh sebenarnya arsitek bang. Oh, Kenapa lu jadi musisi sih bang? Ih, lu mah. aduh. Sebenarnya tuh dari semester 2 Udah semester 2. dari semester 2 itu aku itu udah mulai suka ngikutin seminar-seminar self improvement gitu. Oh gitu. Dan Iya. jadi Tahu gua. jadi kayak pada saat itu materinya itu live with your passion. Live with your passion. Ya, Ih, jadi bagus tuh. jadi waktu itu aku kayak ketemu passion aku yang sebenarnya adalah ketika pas kuliah itu semester 2. Passion aku yang sebenarnya adalah aku itu bermusik gitu. Berseni, musik, Ya, spesifik musik. Bermusik. Ya, arsitek juga seni sebenarnya. Bener-bener bang. Tapi ya aku itu lebih ke musik. Iya. Dan akhirnya aku ngobrol sama orang tua. Orang tua gila banget, orang tua pasti kayak ngapain lu gitu kan. Ngapain? Tamatin dulu kuliah lu gitu. Tamatin dulu kuliah lu. Tapi bang ya, kalau berbicara tentang passion, ada filmnya Mel Gibson judulnya Passion of Christ. Oh iya. Ya itu kan sebenarnya kan passion Iya, tuh iya. dulu gue mengartikan hal yang akan membuat kita bahagia. Gue pas nonton Passion of Christ, gue kira kita bakalan lihat Yesus itu bahagia, kita tahu hobi Yesus. Ternyata enggak bang, dia menderita di situ bang. Iya dong. Jadi mungkin kita ketika mengejar passion, kita harus menderita bang. Lu siap akan itu bang? Iya dong. Ya buktinya. Yang lagi proses lah. Iya, Mungkin proses menuju ke sana emang harus berdarah-darah Iya, dulu benar-benar. kali ya. Nyanyi mah dari dulu kan? Nyanyi itu dari dulu, dari kelas 3 SD tuh atau 2 SD gitu. Dulu aku itu dikenal sebagai Kudra Titanic. Kenapa dulu? Jadi dulu itu pas di sekolah di kelas, Hmm. aku itu sering nyanyi My Heart Will Go On-nya Iya. Celine Dion. Iya, iya. Nah, jadi kayak pas si Kudra ini baru rilis single yang pertamanya yang Yap. berjudul Something New. Hmm. Teman-teman SD pada komen tuh, Apa tuh? Kudra Titanic mau ngeluarin lagu nih gitu. Apa kuda Titanic ya? Gara-gara itu dikenal. Gila, inget banget dong. Kayak Gila. ingat Wah, kacau sih SD nih. Kelas berapa tuh bang? kelas 2 atau 3 ya. Wow. Kelihatan tuanya ya. Enggak, tapi itu kan tahun berapa sih? 2005 kalau nggak salah kan? Titanic itu ya? Titanic. 90 berapa ya dah? Iya lama lah pokoknya. Lama. Oh, dari situ lo suka nyanyi, terus juga SMA ngeband nggak? SMP SMA ngeband nggak? lo? SMA ngeband. Ngeband pasti ya. Nah, boleh tau berapa bang? Maroon 5 terus Wah, anjir. Jonas Brothers tau gak? Gue nggak tahu lagi. Tapi itu nggak top 50 nih? Top 50. Top 40. Iya, top 40 ya. Top 40. Mas, Susah tau bang nyanyi top 40 ya nggak sih? susah sih. Tapi lu di Medan lu pernah itu nggak ikut-ikut kayak reguleran gitu nggak di kafe-kafe? Nah, itu gak pernah. Oh iya, by the way, Bang Kudra tuh dari Medan dan tinggal ke Jakarta. Tiba-tiba konteksnya kan nggak tahu dia. Oh, lu nggak pernah reguleran di Medan? Gak pernah. Sampai sekarang pun gak pernah. Nggak pernah. Berarti emang lu bener-bener. Iya, memang rentisnya dari awal, nge-branding diri dari awal tuh emang penyanyi yang punya karya aja gitu. Wih, keren banget. Terus Nulisin karya. pertama kali nulis lagu kapan? Umur apa? Nulis lagu itu ya itu pas sudah tahu passion aku Berarti yang lu sebenarnya itu. Pas kuliah? Pas kuliah itu udah mulai nulis lagu, udah mulai ketemu sama orang-orang yang emang sejiwa sama Sejiwa aku ya. gitu. Jadi juga lu bisa sharing dengan dia tentang nulis lagu tentang gitu. musik. Berarti SMA kayak
Mungkin lu guys emang kayak pernah deh gue nulis lagu kayak lucu-lucu Nggak gitu pernah. ya bang, kayak Kayak kalau lu patah hati iya. terus kayak langsung tulisin ya, tapi emang jelek sih jadi. Tapi lu berarti emang yang proper gitu-gitu ya. Aku tuh justru pas kuliah SMA itu, kalau dulu itu SMA malah sukanya bukan nulis lagu, Apa? nulis komik, bikin komik dulu. Oh iya, gambar lu juga bagus bang. Gitu. Parah sih. Nah kenapa nggak jadi komikus ya bang? Capek. Kenapa? Capek musisi nggak sih? Capek ya? tapi menyenangkan karena passion Oh, kan. iya. Kalau komikus itu juga seneng maksudnya, tapi kalau untuk sekarang kayak gambar gambar storynya, gambar Oh, iya sih. karakternya, Panjang prosesnya. ceritanya lagi, Oh, terus iya, betul. penebalannya ya kan, Ih. terus ada bayangannya gitu, gambar Oh, berarti- bayangannya capek sih di situ. Berarti lu duluan nemuin musik apa lukis? Komik. Komik Bikin dulu. komik, bikin komik duluan. Nulis terus kesini kayak musik gitu ya. Mm-mm. Tapi emang gambar gue pengen banget bisa gambar sih bang. Gue parah, gue gambar gue jelek banget. Gue paling pasti. Titut. Tapi iya bener bang, susah banget gue sama gambar. Gak tau kenapa dari kecil bikin bundaran kayak rapi gitu nggak bisa, makanya langsung udahlah ribet gitu gambar, makanya seni-seni yang lain aja gitu. Nah, itu lagi bang. Terus apa? Tadi SMA ngeband, terus kuliah baru coba nulis lagu itu gara-gara tadi lu ikut seminar. Iya benar. Ih gila sih lu semester 2 ikut seminar tuh. Iya. Lu keren sih bang. Gue dulu Lucu sih. semester 2 kayak anjing ada seminar apa, gue gak mau ikut, gue apaan nih gitu-gitu. Tapi emang aku itu sukanya seminar yang berbau kayak ini, kayak self improvement gitu. Iya. Akhirnya buku-buku yang seharusnya saya kuliah di bidang arsitektur, Malah aku itu malah ngoleksi buku tentang self improvement semua. Aneh kan? Yang paling baru tuh apa sih? Atomic Habit ya? Lu baca gak bang? Baca juga. Iya kan, Atomic Atomic Habit. Habit ya dari kebiasaan terkecil lah kita lakuin berulang jadi bagus. Wah anjir. Tapi keren sih bang, maksud gua ya gua gak tahu apa emang gua doang kali ya, waktu kuliah ikut-ikut gituan kayak malas banget. Pernah ikut seminar gara-gara itu, dulu ada kewajiban buat kalau skripsi itu lu harus ada sertifikat berapa seminar baru Oh, gitu gua ya. ikutin. Lu ada gitu masih dulu? Nggak ada dulu. Nggak ada. Nggak ada. Lu di USU dulu ngambil Di USU, arsitektur. Wah, keren. Mahal tuh pasti tuh arsitek tuh. Tapi nih berkaitan dengan itu, lu pernah kerja di bidang arsitek dulu nggak? Lulus kan, kuliah lulus kan? Lulus dong. Kerja di bidang arsitektur pernah, tapi bukan kerja under perusahaan gitu, enggak. Cuman bantuin buat indie, independen. Di edit. Emang sekarang juga ini gak sih? Seharusnya indie sih, sekarang Iya, sekarang ini. hitungannya. Oh, berarti kayak misalkan ada temen mau bangun rumah atau apa sih waktu itu? Iya. Yang pernah lu kerjain apa? Interior rumah sakit pernah, interior kantor pernah. Ntar rumah sakit, Bang. Iya. Dulu Itu kalau gitu lu berarti kalau RST gitu lu harus mikirin itu nggak sih, lu kayak ventilasi di sebelah mana gitu, itu nggak apa itu mah beda lagi kerjaan? kebetulan yang di waktu itu rumah sakit saya ngerjainnya itu cuma renovasi. Yang kantor baru dari awal dari nol. Itu lu pikirin tuh kayak udara yang masuk harus Iya, gimana, iya. harus kayak gitu ya? Iya. Bukannya beda lagi kalau sipil tuh nanti kemana? Kan kaitan nggak sih teknik sipil sama Kaitannya ada kaitannya. Kalau sipil lebih, kalau arsitektur lebih ke nilai estetiknya, kalau sipil lebih ke nilai apa ya? hitung-hitungan Hitung-hitungan konstruksi dan kuat sebagainya? apa enggak ini Iya, bangunannya. benar-benar. Ya ada gedung yang kadang-kadang. Berarti kalau gedung yang salah bangun tuh biasa salah arsitek apa teknik sipil, Bang? Kalau salah bangun, Maksudnya- sipil aja deh. Kalau jelek baru ya. Iya, bener. Nah, kalau jelek baru Oh, arsitektur sepakat salah. gue, Bang. Tapi kadang-kadang gue punya temen anak arsitek, anak sipil katanya kadang-kadang arsitek maunya tinggi banget gitu, Bang. Gua mau harus gini, tapi sipilnya malah yang mikirin bingung, anjing gimana bikin kayak gini gitu kan sih, Bang? Iya betul. Iya. Nah, itu lanjut lagi ke nulis lagu ke semester 2 nulis lagu. Semester Enggak berarti. semester 2 lah ya. Semester 2. Iya, Itu lu langsung sendiri. langsung sendiri. Dan nah, by the way, Bang Kudra musisi, seorang enak banget guys, tapi nggak bisa main musik. Maksudnya nggak bisa main alat musik sama sekali. Anjrit, gue baru tahu loh. Siapa Bang? Lu tahu nggak musisi yang selain yang nggak bisa main musik selain lu siapa? Michael Jackson ya? Michael Jackson nggak bisa sama Michael sekali. Jackson nggak bisa. Wah, Mas lu suka banget sama dia. Iya. The Weeknd juga The Weeknd. Udah bikin nggak bisa Nggak juga. bisa juga. Wow. Soalnya kan ya emang gue kurang mendalami mereka berdua sih, tapi setahu gue emang musisi biasanya bisa main musik semua, tapi Michael Jackson The Weeknd nggak bisa. Nah, kenapa lu pede? Suara sih, suara lu keren ya. Terus, nah cara bikin lagu lu dulu deh.
Kan aneh tuh, maksudnya Iya benar. Nggak dari musik iya gitu. kan, biasanya kalau itu alun lagu gini terus baru nulis liriknya. Lu gimana tuh bang kalau nulis lagu awalnya? Kalau aku itu Yang pertama lagu orang pertama yang tipenya itu buat lagu dari nadanya duluan, baru buat lirik. humming dulu berarti. Humming dulu. Gitu. Iya, jadi kayak misalnya aja di jalan tuh ketemu kan apa yang diproduksi sama suatu hal apapun Iya, di iya. muka bumi ini, menurut aku itu udah musik gitu. Oh iya. Udah musik. Jadi kadang-kadang tuh kalau ada ketemu nada, Oh, iya. suatu nada yang enak Iya, gitu, iya. Langsung kan ya lumayan liar ya imajinasi kita kan. Akhirnya kayak ini enak juga ini. Akhirnya dengan teknologi yang mumpuni di zaman sekarang, adanya handphone kan, adanya voice recorder gitu kan. Ya, benar-benar. Akhirnya tuh tekan itu aku coba humming dan akhirnya ketemu. Wow, gokil. Dan Dari humming. setelah itu aku mulai, kalau misalnya emang ini seru untuk dijadikan lagu baru aku cari lagi nih bagian yang lainnya, kayak misalnya yang aku dapat misalnya di bagian chorusnya dulu pasti ya. misalnya gitu kan. Aku mulai nyari nih di bagian verse-nya gimana, bridge-nya gimana, dan akhirnya setelah itu aku buat liriknya. Wow, keren. Semua lagu lo hampir kayak gitu. Semuanya kayak gitu. Wow. Semuanya Tapi yang gue pernah denger musisi atau seniman apa gitu. Ini kadang-kadang ide liar tuh kalau nggak terjadi di kamar mandi, kadang-kadang di jalan bang. Kalau lagi naik motor terus kepikiran ini diem dulu, dia voice note gitu-gitu biasa gitu. Soalnya ini kadang-kadang kalau nggak dicatat hilang bang. Iya bener. Anjir, tuh guys. Jadi siapapun yang ngerasa nggak bisa main musik, pengen jadi musisi nggak bisa, siapa bilang bisa lah. Banyak caranya bang ya, banyak wadahnya, banyak ya tadi itu. Nah terus lu udah dapet nadanya, baru liriknya. Nah liriknya ini tuh sesuai perasaan lu atau lu bisa menghayal sesuatu yang baru bang? Tau nggak, kayak tergantung sesuatu yang lu rasakan atau aku pengen bikin kayak gini gitu. Kebanyakan tuh lirik dari lagu-lagunya Pudrah itu lagu yang pernah aku alami sendiri. Wow. Dan pengalaman teman juga. Kebetulan di Samtini itu pengalaman teman dekat. Lay With Me Invincible itu aku. Iya. Dan lagu Kau ini juga aku. Kalau yang Something New dulu, lagu pertama lo apa? Something New. Itu temen lo kenapa? Dia menemukan sesuatu baru dalam hidupnya. Iya gitu. Jadi kayak bukan. Jadi teman aku ini dulu pernah pacaran. 6 tahun nih pacaran, akhirnya putus gitu. Tengah jalan. Gue juga kayak gitu bang. Sayang ya 6 tahun ya. Iya, ngapain ya lama-lama. Dah. Akhirnya nggak rezeki. Akhirnya si pasangannya, mantan pasangannya teman aku ini menemukan seseorang yang baru di hidupnya, ya kan. Jadi kayak something new yang dijabarkan. You got something gitu yang ya. aku jabarkan itu adalah bentuk dari kekesalan, emosi, terus bentuk dari self improvement teman aku ini. Wow. Jadi kayak you got something new, kayak itu adalah bentuk dari ya udah lu dapetin yang baru, seseorang yang baru, tapi nggak seseorang dia bilangnya sesuatu karena dia udah muak gitu. Coba deh kita dengerin dulu. Asik ya lagu guys. Ini mana sih? Kena itu ya bang. Nyanyi dong. Jackson banget tuh. Jackson deh. Iya. Kira-kira itu dia apa sih bang? Lu tau gak filosofi dia? Lu kan Jackson banget ya? Iya. Jadi sebenarnya Michael Jackson tuh biarpun dia dikenal sebagai King of Pop gitu kan, sebenarnya di lagu-lagu dia itu juga banyak mencerminkan kehidupan dari percintaan beliau yang emang sangat menjurus ke seksual gitu sebenarnya. Oh iya, jadi kayak liriknya itu banyak yang sangat. Lu bisa ngasih contoh satu nggak? Ya, Rock With You itu kan
I wanna rock with you itu kan menjurus ke arah sana gitu Iya sebenarnya. bener ya. Heeh. Wow. Tapi Michael Jackson kan dia dulu sama itu kan adik kakaknya kan Jackson 5 kan. Jackson 5. Jadi gue tahu lagunya beberapa yang mana bang yang paling terkenal bang? Aku sih paling suka itu Iya, kalau Jackson 5 itu Blame It on the Boogie. Aduh gue nggak tahu lagi yang paling terkenal lah. Band gitu ya. Band terus Gua sering denger, Don't Stop Till Get Enough. Nah itu tadi. Then Won't Stop. Nah, Jadi kalau ahnya itu sebenarnya ahnya Michael Jackson itu mencerminkan dari kelegaan dari beliau itu setelah menerima rangsangan dari apa yang diberikan oleh pasangannya pada saat itu. Wes. iya sih ya. Wah gila. Anak-anak kecil yang tahu gini, ntar lu denger Jackson gitu horny lagi. Tapi yang Jackson parah, walaupun akhir hidupnya kita nggak tahu, makanya katanya dia kan pindah ke Afrika gimana? Lu percaya konspirasi dia nggak? Oh iya, malah ada yang bilang tuh, waduh ini kacau nih, ini nggak tahu mesti di-cut atau enggak. Katanya dia hidup kacau dia. Apa ini gini disembah ya? Ya Allah. Michael Jackson disembah ya. Allah. Dia kan gitu kan konspirasi ya. Gue masih ingat nggak ya kisah tentang dia? Kayak dia kayak gara-gara dia sebelum konser dia terakhir kan bang? Iya nggak sih? Yang Saat- This Is It. Iya kan, yang terakhir 2012 ya, 2011. 2009 lah dia meninggal kan, berarti ya Oh, 2009. iya segitu ya, dia mau konser yang terbesar dia tiba-tiba malamnya dia meninggal kan. Gara-gara katanya nggak bisa tidur apa nanti setelah latihan. Katanya dibunuh ya kan? Iya. Dibunuh sama dokter itunya dosis kebanyakan. Overdosis ya. Ada yang bilang dia membunuh diri, ada yang bilang dibunuh, ada yang dia bilang dia apa namanya? Apa sih namanya bang? Memalsukan kematiannya. Dia pengen hidup tenang di Mana lah itu ya. Dia takut apa capek dengan spotlight. Benar. Apalagi dengan kasus-kasus yang ngeribat kan. Nah, tadi lanjut lagi bang tentang nulis lagu lo. Terus kan lu habis nada. Nah, lu pastinya mau gimana ya? Mikiran isian musiknya itu gimana? Apa langsung lu lempar ke temen lu? Lu punya seorang yang kayak ini gue udah nada kayak gini. Coba enaknya diapain? Apa lu udah langsung ke gambar? Beberapa ada yang udah kegambar, tapi kebanyakan itu emang aku lebih mempercayakan ke produser aku yang paling favorit lah di selama hidup aku ya, sepanjang hidup aku. Itu namanya Agent Villa, itu beliau tinggal di Medan. Semua lagu lu kan ini udah 4 lagu dia rilis ya. Itu semuanya sama beliau bang? Semuanya sama beliau. Wow. Jadi emang beliau juga kebetulan punya taste yang sama. Kayak lu jadi enak lu nggak perlu kayak ngasih tahu dulu atau apa dulu. Iya bener. Iya kadang-kadang, gue pernah tuh bang bikin lagu lucu-lucuan waktu kuliah. Ya gitu emang sama temen, walaupun lu bener-bener juga lah ada gimana gitu, tapi ya emang gitu kalau referensi sama kadang-kadang nanya lu mau kayak apa gitu nggak sih bang, lu mau kayak apa referensinya seperti apa. Tapi lu percaya nggak bang? Gimana ya? Gue ada keraguan tuh nulis lagu atau bikin sesuatu itu ada ngerasa ini pernah dibikin orang nggak sih ya? Gitu lu ngerasa gitu nggak sih bang? Kayak ada ketakutan kayak ini pernah dibikin orang kali ya? Iya benar-benar. Lu pernah ngerasa itu nggak bang? Nilai originalitasnya. Iya gitu originalitasnya. ya. Jadi emang setiap aku buat nada vokal sebelum aku produce itu lagu ke tahap selanjutnya, itu pertama pasti langsung kutanya tuh sama produsernya. Wak, mana Wak? Ini kira-kira kau kan lebih banyak nih pengalaman Iya, lagu nih gitu kan. Ini kayak udah ada yang buat nggak gitu kan. Tapi aku ngerasa ini sedap sih gitu kan. Nggak ada nih gitu. Ini gitu. kuat nih gitu buat dia. Dan untungnya tuh produser aku tuh emang sangat sangat percaya juga sama yang aku buat. Wow. Dan dia ngerasa seorang Kudrah ini punya nilai originalitas yang kuat di khususnya dalam musik. Wah, gokil. Terus kalau masalah nulis lirik kayak tadi something lu inget gak berapa kali lu berapa draft gitu bang kayak nulis liriknya kan lirik terakhir kan? Iya. Terus lu apa nulis sekali langsung ini oke apa kayak ini kurang itu kadang-kadang gitu juga tuh bang tuh lagu tuh. Something New itu berapa ya? Kalau lirik dari penulisan itu 2 kali. Dua kali. Soalnya itu berapa, juga tahun berapa sih itu lupa gua.
Nulisnya tahun berapa lu? Ini rilis 1 tahun lalu. 2021. Lu nulis jadinya 2021, kegarapnya Digarapnya itu 2019 sama 2021 22. atau 2020 itu pas Covid kan. Emang lagi di Medan bingung-bingungnya mau ngapain. Menjalanin bisnis gagal. Iya, kayak ya adalah apa yang bisa apa yang emang passion lah. Kembali lagi ke situ kan. Apa yang emang passion, akhirnya coba untuk memantapkan something new yang udah pernah di humming kan. Bener. Akhirnya ini seru nih kalau dibuat nih sampai final nih. Akhirnya nulis coba nulis, ya udah jadi. Wow. Di 2 kali percobaan sih kalau lirik, Keren. kalau nggak salah ya. Berarti gue yakin banyak banget nih di HP lu kayak humming-hummingan lu gitu. Banyak banget. banget. Pasti banyak banget. Kalau gue lagi coba stand up di note gue juga banyak banget tuh premis yang lucu-lucu. Belum kegarap tapi kayak tulis dulu aja lah. Terus kalau udah waktunya kegarap lagi. Nah, kalau penulisan lirik lu dari siapa bang? Maksudnya referensinya? Referensinya Apa nggak ada? Emang bener-bener lu kayak nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau penulisan lirik nggak ada. Dan kebetulan kalau penulisan lirik itu aku lebih suka yang emang original dari diri sendiri aja gitu. Tapi Original dari emang diri katanya bang ya, katanya sih, gue juga nggak jago-jago buat bahasa Inggris ya, tapi katanya nulis lirik bahasa Inggris tuh lebih mudah, nggak tahu juga gitu kan sih bang? Kayak menurut aku agak lebih mudah daripada Indonesia karena Indonesia lebih banyak kan. iya, kayak Engkau aja ada engkau, ada kamu gitu. Iya kan? Ada lo gitu. nah gitu tuh bilang gitu tuh. Gitu aja. Nanti kita bahas kau. Tapi lirik bahasa Indonesia yang kau sih canggih sih bang. Canggih ya. Nanti kita bahas. Makanya gue kira lu apa tulis lirik bahasa Inggris mulu, lirik bahasa Indonesia nggak bisa, tapi ternyata canggih juga. Wih. Kurang ajar juga lu bang kalau gue. Tinggal Udah lah. bahasa Spanyol aja ya. Bahasa Spanyol, Arab ya. Wah, Arab. Oh. Lagu itu aja apa? Ayat apa lu jadi musik? Astagfirullahaladzim. Tapi kan kalau emang indah mah nggak apa-apa. Iya, Kalau mahrojul hurufnya sama benar, gitu-gitu mah nggak iya, apa-apa. benar. Coba. Menurut aku sih aman sih. Aman sebenarnya kan, asal kita nggak salah. Udahlah, ngeri guys. Apa lagi ya? Terus lagu kedua, Lay With Me. Kalau Lay With Me sih, aku baru kedua bang udah Lay With Me. Ini sih favorit gue bang. Lay With Me ini terinspirasi banyak dari ini sih, Rock With You. Rock With Me itu. Rock With You Michael Jackson. Oh jadi Rock With You jadi Lay With Me. Iya, kira-kira anjir. gitu lah. Jadi aku kan juga suka sama lagu-lagu yang berbau seksual juga kan, sebenarnya kan, romantic seksual juga. Tapi nggak yang terlalu menjurus gitu frontal banget. Nggak terlalu frontal. Kayak lagunya siapa? Penyanyi-penyanyi R&B zaman sekarang kan, Bruno Mars bang. terlalu ya gimana lah gitu kan. Prosesi on the floor kan, itu kan artinya ribet nggak sih? Nah itu Berarti gimana bang itu bang? Bruno Mars itu kan juga sangat terinspirasi sama Michael Jackson kan. Iya sih. Jadi versasi on the floor itu juga menurut aku itu nggak terlalu frontal. Nggak terlalu frontal. Jadi tapi kayak pinter dia ngemasingnya bener-bener. supaya menjadi lagu pop yang banyak disukai sama orang. Iya sih. Nah itu sih. Bruno Mars juga salah satu inspirasi terbesar aku tuh. Iya sih, udah sih Bruno Mars pasti ya. Lay With Me. Referensiin aku. Ini isinya gitar dulu nggak ya? Iya. Piano ya? Piano nggak sih? Gitar nabas. Udah lu bahas dulu kan? Oh drum ya? Oh iya drum. Itu ada piano juga bang? Ada. Apa sih? Iya, sim. Hai. Enak banget nih bang didengerin habis Nyetir. apa nih? Apa? Ngebut. Ya bagus bang, keren lo. Bersihinnya bagus. Lay With Me keren banget. Lay With Me itu lagu kedua. Nah ini dari temen lo ya? Ini yang aku pribadi. Lah, yang tadi katanya temen lu dua dari lu. Enggak, something new yang Dari kisah teman. Oh ini kisah banyak orang sih. wes. Kisah banyak orang, pasti banyak yang Ingin. pernah mengalami ini. Kan apa sih bang liriknya bang? I hold your body, make it speak to me. Wih, deh. Kayak ini ku apa ya? Ku peluk
badanmu ya, Iya. dan buat itu berbicara untukku, wis gitu sih kira-kira. Wah. Tapi pasti ada yang berbicara lebih sih pas meluk gitu, pasti ada. Iya. Ini pengalaman tuh juga ya. Ini keren nih, Lay With Me. Suka banget gua. Tapi apa ya Bang ya? Warna musiknya beda banget gak sih Bang? Ini kan kedua kan? Lagu kedua. Warna musiknya Mas Andi ini beda banget ya? Sebenarnya nggak tetap sama-sama satu benang merah, karena itu kan satu apa Sebenarnya juga sangat aku itu sangat mengidolakan Michael Jackson banget. Tetap pada satu benang merah ke lagu-lagu yang vibes-nya 80s dan ya udah Michael Jacksonism gitu. waktu biasa. Ada tuh Bang? Hah? Ada Aliran ya? ada ya? Ada lah rasanya. Nggak tahu lah, aku cuman bilang Jacksonism. sendiri. Ada Jadi kayak Jacksonism. menurut aku biarpun Something New yang terlalu upbeat gitu kan, Lay With Me yang chill Iya, bener. dance gitu Asli, kan. Iya kayak kalau you got something kayak gitu. Gitu vibes-nya kira-kira. Hai. Yang gibat Bang. Tapi itu yang menyamakan Something New, Sama Lay With Me, Invincible Under the Sun, dan lagu Kau. terbaru Kuda Iya. yang judul Kau ini ya sama-sama benang merahnya itu ke 80s-nya Michael Jackson gitu. Biarpun kalian para pendengar mendengarnya nggak terlalu sama Tengah, gitu, ya. tapi ya Pada akhirnya merahnya- ke situ juga ya. Tapi kadang-kadang yang denger musik juga nggak sedetail itu kok Bang ya? Iya nggak sih Bang? Mungkin kalau yang pencinta musik banget kayak wah ini aktis nih. Tapi kalau yang kayak yang awam mah dengerin musik ya dia denger nadanya mau lagu kayak apa juga udah aja gitu. ya. Nah, lagu ketiga, Invisible Under the Sun. Nah, kalau ini gue jujur Bang, gue nggak begitu sering dengerin Bang. Waduh. Kok kayak lagu Gangga ya? Apa? Kayak lagu Gangga. Gangga. Nah, tapi emang karena gue ini dari lu juga nih, Invisible Under the Sun. Apa artinya Invisible? Artinya Iya. adalah ya nggak terkalahkan di bawah sinar matahari. Lu tuh suara lu falset apa kagak sih Bang? Kadang-kadang suara tuh kayak once tau gak? Maksudnya Once ya. kayak falset tapi nggak falset gitu. Oh gitu. Tapi kayak nggak falset gitu. Itu tadi ada bagian-bagian falset, tapi setelah aku datang ke guru vokal gitu kan, pernah kan, Lu pernah juga lu vokal? aku membangun relasi sih sama vokal-vokal coach kan di Indonesia. Salah satunya Mas Indra Aziz, Mas Fendi Eka. anjing. Vokal plus. Ya, vokal. Lu pernah ikut vokal? Pernah ikut. Bayar berapa Bang? Aku pernah ikut vokal camp. Berapa tuh? Kan. Waduh, ini Iya. boleh sebutin harga nggak? Emang gitu lah. Emang nggak boleh ya? Kita Ntar aja, ya. cut aja nanti ya. Gitu. Jadi pas Mas Indra dengar suara aku itu emang dibilangnya itu ke apa? Range-nya itu counter tenor yang dimana suara laki-laki itu kan Iya biasanya. sampai tenor kan. Iya. Yang aku bingung nih counter tenor itu gimana. Jadi counter tenor itu lebih ke tenor laki-laki tapi dia lebih menuju ke suara cewek. Bener lagi Bang. Soalnya kemarin yang gue sering ke murid gue, dia nanya, Pak ini cowok apa cewek sih nyanyi? Karena emang suara lu kayak, kok suara lu lembut banget Pak? Ya gitu berarti emang bener ya, counter tenor tuh lu hampir mendekati cewek suaranya. Iya gitu kalau kata Mas Indra. Dan dari segi produksi suara aku itu tergolong ke mixed voice. Mixed voice. Apa tuh? Jadi kayak ya mixed voice, jadi kayak suara yang mix gitu. Jadi Nyampur sama beberapa suara. nyampur, jadi kayak bisa falset, bisa head voice-nya gitu. Iya. Tapi aku lebih cenderung ngambil ke arah-arah sini nih gitu. Yang dimana kan kalau di sini kan di bagian sini ke bawah itu kan bariton ke bass kan. Nah itu aku agak lemah di situ. Itu gua bisa tuh Bang. My love, My love, capek. there's only you in my life. There's only you with my life. Capek loh. Iya, lu kayak gitu kurang itu ya. Ya, kurang nyaman wah gitu. ini seru banget sih Bang, maksud gue nyanyi, gue juga reguleran dulu 2019 gue reguleran, tapi emang gitu emang karena
kagak ada ilmunya, nyanyi jadi asal nyanyi gitu. Kadang-kadang juga nada juga banyak yang agak nyampe. Dan gue juga sampai sekarang nggak tahu head voice gue tuh yang kayak mana gitu. Nyari head voice gimana bang? Jadi belajar gue dikit nih. Cara nyari head voice sih. Aku pun sebenarnya nggak terlalu berbakat untuk mengajari orang dan mengajari teknik yang gimana pastinya gitu kan. Gimana? Dulu itu emang suaraku itu terbentuk karena sering baca Al-Quran sebenarnya. Baca Al-Quran dengan nada-nada yang kayak apa? Bismillahirrahmanirrahim. Murotal itu. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan? Enak banget. Coba anaba ya. Jadi di situ mulai kayak terlatih untuk lebih bisa ngeluarin suara-suara yang tinggi itu dengan gampang gitu. Dengan gampang. Gue baca Quran sih bang, tapi kayak nggak serius itu dulu. Dulu pernah ditawarin jadi vokalis hadroh, gue nggak mau. Lu pernah jadi vokalis hadroh nggak? Itu gimana sih? Murotal gitu. Vokalis hadroh tuh. Nggak pernah. Itu kan ada vokalisnya dulu tuh jadi teman gue. Terus ajan berarti pernah Azan pernah. juara lo? Azan juara juga. Iya kan, soalnya canggih banget nih, tinggi juga soalnya. Nah, ini dia yang ajan di Trans TV. Bukan sih sebenarnya. Di mana? Di Isra. Oh gitu, wah anjir. Berarti lu serius itu bang ya sampai lu ikutin les vokal dan sebagainya ya? Tapi emang lu nggak pernah mencoba untuk belajar musik? Pernah? Atau emang lu nggak mau? Pernah sih, tapi kayak ngerasa nggak bakat di situ, nomor satu. Nggak bakat di instrumennya ya. Di instrumennya nggak bakat. Dan aku juga sangat pengen itu aku di performance di panggung itu. Aku itu bangsa orang yang lasa gitu. Lasa itu tau nggak? Lasa tuh. Itu bahasa Indonesia atau bahasa Medan sih? Apa tuh artinya? Apa? Yang bergerak kemana-mana. Bergerak kemana-mana gitu. Oh Jackson banget berarti ya bang? Iya. Aku itu nggak bisa diem, pengennya tuh di atas panggung tuh, kayak pengen ngedance juga. Iya sih bang, kalau main gitar lu rada terbatasi. Gimana kalau main gitar sambil? Woi, ketinggalan. Bang, udah mobil air dulu. Air dulu mana ya? Gimana ya? Wah, main kopi. Itu samping lu lagi kopi gua. Lanjut. Iya, lu berarti emang apa namanya? Pernah berarti gitar dulu, belajar gitar apa piano? Piano. Wah, piano sih bang. Tapi sedikit pun lu nggak bisa. Piano bisa sih dasar bisa. Tapi maksudnya ya suatu saat pengen sih, apalagi kan lagu-lagu Kudra itu juga ada yang bener bang, Kelly With Me diawalin dengan lu pianoan dikit, anjir keren banget. Gitu Baru dinamika. Pengen sih. Tapi ya ini dulu lah fokus dapetin cuan dulu lah kan, biar bisa les lagi gitu. Bisa. Ya, makanya viralin dong. Lu kalau mau viral bikin lagu yang apa gitu yang jorok bang? Enggak juga ya? Enggak lah. Itu image lu jelek. Apalagi murotal, mantan murotal. Parah lu apa Al-Waqiah lo? Ngapa lu ya? Parah lu bang. Ini dia pembahasan paling seru. Gue pengen ngebahas lagu Kau Anjrit, sumpah bang. Pas baru rilis gue langsung sampai hari ini kan tanggal 9, kemarin tanggal 1, tanggal 3. Gila, kayak gue udah berapa puluh kali dengerin bang. Karena emang serius, sumpah nggak bohong gue. Tapi gini bang, dengerin udah deh. Ricky tuh hebat. Jangan-jangan 50 yang views itu lu semua lagi. Pasti repennya aja. Ini overtune nggak sih mas? Overtune ya? Enggak. Pas itu nggak overtune ya? Cuma bang itu ya. Moodnya itu. Gue overtune. Gue udah ngulik. Gue dari pakai crash pokoknya dah. Gue pakai kampo.
main dari C tapi pakai kapo di 2/3 baru Udah bisa sekarang. udah. Lu nggak ada gitar sih kalau udah. Ayo dong. Nggak gitu. Kau selalu ada, selalu bersama. Nih. Ini gue aja. Ini dia bagian bridge ya. Nah, jadi bang, gue mau membahas karena ini yang paling gue pahami kan, maksud lirik lagunya. Gue juga pas lu udah perdengarkan pas lu belum rilis, mungkin gue tuh satu-satunya jawab yang bisa 2 meaning ke Tuhan sama ke manusia. Itu keren banget sih. Gue paling suka gimana ya? Lirik lagu yang interpretasi bisa luas seperti itu gitu. Kayak Ahmad Dhani biasa sering banget tuh bang bikin lagu kayak gitu bang. Kayak yang bukan cinta manusia biasa. Dia katanya ternyata itu cinta Rasul kepada umatnya. Wow, keren. Cinta aku bukan siapa-siapa. Itu kan gue mikirnya dulu dengernya tentang seseorang yang gak bisa ditinggal sama pasangannya. Tapi ternyata aku bukan siapa-siapa itu tentangnya itu gue bukan siapa-siapa kalau tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan ya. Iya itu makanya dia ternyata sufistik juga. Lo tau sufistik? Iya tahu dong. Ya pasti ini lagu lu sufi banget lo. Iya dong. Emang lu belajar itu juga? Iya dong. Anjir kurang aja itu berarti bener kan? Gue udah film pas denger anjing nih Bang Putra pasti sufi, nggak tau lu sadar apa enggak, ternyata lu sadar ya ini sufi banget ya. Gimana tuh bang? Prosesnya gimana bang kalau lagu ini bang? Pertama hummingnya dulu pasti. Humming gitu ya. Hummingnya terus berapa lama? Ini garapnya berapa lama bang? Ini 1 hari doang. Hah? Paling cuman 4 jam lagu ini. 4 Wah, jam. Tapi gila. nggak ini ya, yang humming sama lirik ya, pakai lirik ya. Itu 4 jam doang paling. Jadi 2022 awal ya apa 2021 gitu aku lupa. Lama juga. Jadi itu aku kena COVID, tapi kayak nggak ada gejala apa-apa gitu, kayak Si. masih sehat gitu. Kena COVID, waktu itu mau PCR. promote Oh, radio, tapi diperiksa gitu kan, ternyata kena gitu. Dan akhirnya aku dirumahin dan bosen gitu kan, nggak tahu mau ngapain, akhirnya kayak terbesit untuk nulis lagu yang ternyata menurut aku itu yang buat aku bertingkah seperti itu adalah sang pencipta itu. Berarti emang awalnya ini diciptakan emang untuk hubungan lu dengan sang pencipta? Iya. Bukan tentang ke seseorang terus mikirnya awalnya tuh karena depresi, karena nggak tahu mau ngapain pas COVID itu, dan akhirnya aku punya kekuatan untuk menghilangkan depresi itu dengan menulis lagu. Terapi guys. Ya, menulis lagu yang juga aku pikirkan ini aku harus nulis lagu tentang pencipta ini. Itu lirik yang di bridge itu kau yang menemani dalam kehidupan bermati, kau adalah keabadian suci. Keabadian suci. Terus kau adalah yang memberikan sayang dalam siang dan malam. Kau rasa yang tak dapat ku pendam. Kau adalah rasa yang tak dapat ku pendam. Takkan bisa ku melupakanmu, Andre. Itu bisa tuh lo jadi lirik buat pacar lo dulu, tapi ntar tiba-tiba pas perasaan lo lagi hancur lo ke Tuhan. Wah, iya benar-benar. Iya kan, iya konteksnya bisa gitu, tapi anjir. Berarti makna ganda sih. Makna ganda, apa namanya tuh dalam bahasa Indonesia, lupa lagi gue. Iya apa ya? Lupa gue guru ya, tapi tolol. Tapi anjir canggih sih bang. Apa namanya lagu kau ini? Dan ajaibnya nih. Apa? Dan ajaibnya setelah aku nyiptain lagu ini, setelah nulis lirik selama 4 jam, 2 hari kemudian kayak aku ngerasa apa ya, ngerasa aku ini harus periksa lagi PCR nih. lagi. Dan aku memberanikan diri untuk PCR, sekaligus kayak mungkin orang-orang ngira ini jahat gitu kan. Kayak ya udahlah, seminggu dulu. Aku nggak tahan nih seminggu di rumah aja gitu kan. Tapi cuma 2 hari. 2 hari tes lagi,
dan akhirnya nggak COVID lagi. Wah, Ya masya berkat Allah. berkat kau ini kan. Kau. Kau. Kayak berarti kayak lu harus sakit dulu bang biar nyutain lagu ini. Jangan dong. Wah gila, kau lu harus dengerin sih kau. Nah, apa lagi ya? Ya tadi tentang. Nah kalau lirik lagu ini bang, tadi udah jawab ya. Maksudnya tentang dulu sama Tuhan, tapi nggak ada referensi kayak yang lain nggak bang? Kayak belum mau kayak lagu siapa gitu nggak? Ada nggak? Di lagu ini nggak ada sih. Nggak ada, bener-bener curahan hati lu ya karena emang lu lagi dalam keadaan yang seperti itu. Wah gila, keren banget bang. Udah gitu part yang bridge ini sih kurang ajar banget bang menurut gue. Aduh, gue speechless gue. Berarti kalau dari lu sendiri paling suka part bridge ya? Parah lah, udah ya itu sih dari lirik dari udah gitu emosi juga pas banget gitu. Kemana ini kayak pas banget gitu anjir. Kayak ntar lah itu pasti gue dengerin kalau gue lagi jatuh anjir. Jatuh. Jangan dong. Jangan dong. Tapi setiap saat dong. Iya sih. Lagi mobil kan, lagi nyetir, lagi iya, mana, lagi main skateboard. Waduh, itu lagu kau aneh juga tuh. Kalau skateboard lagunya lagu-lagu ya lagu rock gitu. Wes. Tapi ini canggih nih. Ntar gue pengen itu murid gue suruh gue analisis apa ya arti lagu lirik kau. Oh iya boleh juga tuh, boleh juga tuh. Iya kan. Iya. Gue pernah tuh waktu kelas berapa ada anak murid gue tugasnya gue suruh gitu, gue bilang apaan ya? Musiknya dan nih lu cari lirik lagu, lalu kira-kira tuh lirik lagunya maknanya apa gitu. Iya, benar. Tapi nyanyi anak-anak sekolah kadang-kadang kalau lagu udah terkenal ada di Google bang. Oh. Nah kan kalau kayak gini kan nggak ada kan, lu pikir sendiri tuh. Ntar aku bakal datengin sekolah lu. Wih deh langsung nih, iya. nulisnya, wah, lu tanya nulisnya gitu tentang apa nih? Sana lumayan kan bisa buat konten kan. Nah, anak-anak murid gue harus nonton nih, gua. Harus dong. Apa lagi? Nah, itu lagu kau keren banget, lu harus denger. Nah, sekarang pengen bikin video klip. Yo, gua diajak ngomong Putra. Model nih, model. Modal. Udah Bang Udra, keren. Video klip tanggal 10 di itunya nanti. Lihat lah, gue jadi sosok yang sangat enggak sih biasa aja sih sebenarnya sih. Sangat mengerikan ya. Iya. Mengerikan ya. Dia mengerikan. Yang Pokoknya babang tampan lah. ya. Gitu guys. Nah, terus selain lagu kau ini pengen bikin video klip, berarti nanti lagi bikin lagu nanti lagi rilisnya. Rilis. Kalau bikin lagu sebenarnya banyak. Oh iya, rilisnya kapan lagi? Kapan ya? Indo apa Inggris nih? Nextnya? Gak tahu sih. Lihat dulu ini. Lihat ini gimana dulu ya itu. Iya sih bener sih. Soalnya lagu Indo masih ada 3 lagi nih belum rilis. Lagu Inggris masih ada 7 lagi. Wow. Udah lo pilih tuh yang mana kira-kira cocok di pasar ya. Dilihat dari exposure-nya dulu kan arahnya kemana ya sih. Tapi Indo lagi bang, satu lagi bang. Ethiopia nggak mau? Ethiopia ada? Ada. Wow. Boleh tuh bang. Nah itu nantilah. Nunggu berapa lama nih bang? Awal tahun apa nanti? Rilis berikutnya maksudnya. Kita lihat aja ya sampai akhir tahun ini gimana ya. Bener. Tapi udah jadi, udah mixing-mastering udah jadi. Udah jadi. Itu 7 lagu sama 3 lagu udah jadi semua. Udah jadi. Udah. Wah, gua dengerin bang. Itu mulai. Boleh. Ntar jangan di sini. Janganlah lu. Eksklusif lo. Eksklusif parah gua. Oke, Bang Kudra, itu ya. Thank you bang ya. Thank you. Semoga sukses selalu untuk kita, sehat selalu. Amin, sukses buat kita semua. Amin. Yoi. Lu ada itu nggak slogan buat fans lu bang? Kudra mantap gitu. Oh, slogan ya. Belum dipikir. Apa gitu bang? Ada. Adalah. Thank you guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum.